Mendengar jawaban tersebut, lalu Rasulullah menghibur Umar. Beliau bersabda, "Mereka adalah kaum yang kesenangannya telah disegerakan sekarang juga, dan tak lama lagi akan sirna. Tidakkah engkau rela mereka memiliki dunia, sementara kita memiliki akhirat? Kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita untuk hari akhir. Perumpamaan hubunganku dengan dunia seperti orang berpergian di bawah terik panas. Dia berlindung sejenak di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya." Dikisahkan, pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendapati Umar bin Khattab sedang menangis, kemudian tertawa hampir bersamaan. Ketika ditanya apa gerangan yang menyebabkan demikian, Umar bin Khattab menjelaskan bahwa ia teringat keadaan dirinya di masa jahiliyah dulu. Ia teringat ketika masih jahiliyahnya, ia mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ia menangis karena terbayang olehnya, seandainya saja anak perempuannya masih hidup, ia akan bisa bersama mereka dan akan mendapatkan cucu yang banyak dari mereka. Lantas yang membuatnya tertawa adalah ketika di masa jahiliyah ia terbiasa membuat patung-patung berhala. Terkadang ia membuatnya dari gandum dan manisan. Akan tetapi ketika ia dilanda lapar atau musim paceklik, maka ia terpaksa mengambil bagian-bagian patung berhala tersebut kemudian memakannya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW pun turut tertawa. Kisah lainnya yang cukup mengharukan adalah saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Ia pernah menghadapi cobaan yang cukup berat. Saat itu, umat Islam dilanda paceklik karena masuk dalam tahun abu. Di tahun itu semua bahan makanan sulit didapat. Hasil pertanian sebagian besar tidak dapat dikonsumsi sehingga menyebabkan umat Islam menderita kelaparan. Suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab mengajak seorang sahabat bernama Aslam menjalankan kebiasaannya menyisir kota. Dia hendak memastikan tidak ada warganya yang tidur dalam keadaan lapar. Sampai pada satu tempat, Umar dan Aslan berhenti. Dia mendengar tangisan seorang anak perempuan yang cukup keras. Umar kemudian memutuskan untuk mendekati sumber suara itu yang berasal dari sebuah tenda kumuh. Setelah dekat, Umar mendapati seorang wanita tua terduduk di depan perapian sambil mengaduk panci menggunakan sendok kayu. Umar kemudian menyapa ibu tua itu dengan mengucap salam. Si ibu tua itu menoleh kepada Umar dan membalas salam tersebut. Tetapi si ibu kemudian melanjutkan kegiatannya. Lalu Umar bertanya kepada ibu tua, "Siapakah yang menangis di dalam?" "Dia anakku," jawab ibu tua itu. Kemudian Umar bertanya lagi, "Mengapa dia menangis? Apakah dia sakit?" "Tidak, dia kelaparan," jawab ibu tersebut. Umar dan Aslam kemudian tertegun. Setelah beberapa lama, keduanya merasa heran melihat si ibu tua tak juga selesai memasak. Untuk mengatasi rasa herannya, Umar kemudian bertanya, "Apa yang kau masak itu? Kenapa tidak matang juga?" Si ibu kemudian menoleh, "Silahkan kau lihat sendiri." Umar dan Aslam kemudian menengok isi panci itu. Seketika mereka terkaget menjumpai isi panci yang tidak lain berupa air dan batu. "Apakah kau memasak batu?" tanya Umar dengan sangat kaget. Si ibu menjawab dengan menganggukkan kepala. "Untuk apa kau masak batu itu?" tanya Umar lagi. Lalu ibu itu menjawab dan membuat hati Umar hancur mendengarnya. "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku yang sedang kelaparan. Semua ini adalah dosa Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak mau memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sejak pagi aku dan anakku belum makan sejak pagi. Makanya kusuruh anakku berpuasa dan berharap ada rezeki ketika berbuka. Tapi hingga saat ini pun rezeki yang kuharap belum juga datang. Kumasak batu ini untuk membohongi anakku sampai dia tertidur. Sungguh tak pantas jika Umar menjadi pemimpin. Dia telah menelantarkan kami." Mendengar perkataan itu, Aslam berniat menegur si ibu dengan mengingatkan bahwa yang ada di hadapannya adalah sang khalifah. Namun Umar kemudian menahan Aslam dan segera mengajaknya kembali ke Madinah sambil meneteskan air mata. Umar pun menangis. Sesampainya di Madinah dan tanpa beristirahat, Umar langsung mengambil sekarung gandum. Dipikulnya karung gandum itu untuk diserahkan kepada sang ibu. Melihat Umar dalam kondisi letih, Aslam segera meminta agar gandum itu diangkatnya. "Sebaiknya aku saja yang membawa gandum itu ya Amirul Mukminin," kata dia. Dengan nada keras, Umar menjawab, "Aslam, jangan kau jerumuskan aku ke dalam neraka. Kau bisa menggantikanku mengangkat karung gandum ini, tetapi apakah kau mau memikul beban di pundakku ini kelak di hari pembalasan?" Aslam pun tertegun mendengar jawaban itu. Dia tetap mendampingi khalifah mengantarkan sekarung gandum itu kepada si ibu tua. Ya, Umar bin Khattab memang terkenal gagah perkasa sehingga disegani lawan maupun kawan. Bahkan konon,
Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan kalau setan pun amat segan dengan Umar, sehingga kalau Umar lewat di suatu jalan, maka setan pun menghindari lewat jalan yang lain. Karena itu, kalau Umar sampai menangis, tentulah itu menjadi peristiwa yang menakjubkan. Kisah menangisnya sang singa padang pasir ini tak berhenti sampai di sini. Luluh lantahnya hati Umar hingga menitikkan air mata terjadi ketika Umar mengangkat Sa'id sebagai gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Kemudian Sa'id menjawab, "Apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku." Kemudian Sa'id pun berangkat ke Hims guna menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka." Lalu mereka pun menulis dalam sebuah lembaran. Di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, "Siapa Sa'id bin Amir?" Mereka menjawab, "Gubernur kami." Umar menegaskan, "Gubernur kalian miskin?" Mereka menjawab, "Benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama." Maka Umar menangis hingga air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar berkata, "Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu." Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Lalu istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, "Apa yang terjadi, wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat?" Sa'id menjawab, "Lebih besar dari itu." Istrinya bertanya lagi, "Apa yang lebih besar?" Sa'id menjawab, "Dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku." Istrinya berkata, "Engkau harus berlepas diri darinya." Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut. Sa'id bertanya, "Kamu bersedia membantuku?" Istrinya menjawab, "Iya." Maka Sa'id mengambil dinar itu, lalu memasukkannya ke dalam kantong-kantong dan membagi-baginya kepada kaum muslimin yang miskin. Tangisan Umar adalah tangisan yang lahir dari keimanan yang dilandasi tulusnya cinta kepada Rasulullah SAW. Apa yang dilihatnya membuat sisi kemanusiaannya terhentak dan mengalirkan perasaan gundah yang manusiawi. Reaksi yang seolah memberi arti bahwa semestinya orang-orang kafir yang dengan segala daya dan upaya berusaha menghalangi kebenaran, memadamkan cahaya iman dan menyebarkan keculasan dan keburukan, mereka itulah yang semestinya tak menikmati karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kenapa harus malu jika ingin menangis? Karena mata yang beku, yang tidak mampu menangis, adalah karena hati orang itu keras. Dan hati yang keras adalah karena menumpuknya dosa yang telah diperbuat. Banyaknya dosa yang dibuat seseorang adalah karena orang tersebut lupa akan kematian yang kelak akan menjemputnya. Sedangkan lupa akan ajal yang menjemput dikarenakan manusia tersebut hanya sibuk mengumpulkan harta duniawi. Sedangkan terlalu mencintai dunia adalah pangkal segala perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh rugi rasanya jika air mata kita kini tertumpah untuk hal-hal yang sepele dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak air mata tertumpah untuk hal yang sia-sia. Sementara untuk agama, matanya beku, tak pernah menangis. Masya Allah, sang singa padang pasir pun bisa menangis ya Wisnu. Iya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menangis ketika melihat Rasulullah dalam kondisi yang menyedihkan, Iya. tertidur di tikar sampai berbekas di punggungnya. Lalu ketika beliau mengingat pernah menguburkan anak wanitanya di zaman jahiliyah. Jadi ya Allah, jadi memang semua manusia pun pada hakikatnya bisa menangis dan itu wajar. Benar sekali sih. Jadi memang ketika seseorang ya, apalagi kita tahu ya, seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu begitu gagah perkasa, keras sekali beliau ya, tapi sangat lemah dan lembut hatinya. Ini menunjukkan memang ketika seseorang itu mempunyai kelembutan hati, itu gampang sekali menangis kalau melihat hal-hal yang memang menyedihkan, dalam arti ya seperti hal seperti itu tadi gitu ya. Masya Allah. Sekali lagi memang
menangis bukan berarti tandanya cengeng, tapi mungkin adalah kelembutan hati seseorang. Masya Allah. Oke, setelah ini janji kita tadi akan memberikan liputan mengenai wisata kuliner di Madinah yang dilakukan sama Syahri Gunawan. Enak banget di kambing nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.